Halo Sobat Solo Pos, kembali lagi di segmen Seven Icon. Kali ini aku akan kasih tahu 7 tempat bersejarah di Solo. Yang pertama ada Loji Gandrung. Rumah dinas wali kota Surakarta ini dibangun pada tahun 1830 oleh arsitek Belanda bernama C.P. Wolf Schumacher. Awalnya Loji Gandrung digunakan sebagai kediaman saudagar perkebunan gula dan tuan tanah Belanda yang bernama Johannes Augustinus DC atau kerap disapa Tinus. Tinus kerap kali mengundang teman-temannya berpesta sehingga warga sekitar memberikan julukan untuk kediamannya Loji Gandrung yang memiliki arti rumah besar yang ramai. Loji Gandrung berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 261 Penumping Laweyan, Solo. Yang kedua ada Masjid Laweyan. Masjid tertua di Solo ini dibangun pada tahun 1546 pada masa Kerajaan Pajang. Dibangunnya masjid karena Ki Beluk, seorang pemuka agama Hindu yang menjalin persahabatan dengan Ki Ageng Henis dan kerap berdiskusi seputar Islam, yang akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam, mewakafkan pura yang dibangunnya untuk dijadikan masjid. Karena hal inilah yang membuat arsitektur Masjid Laweyan unik dan wajib kalian kunjungi. Masjid Laweyan berlokasi di Jalan Liris nomor 1, Belukan, Pajang, Laweyan, Solo. Yang ketiga ada Astana Utara. Astana Utara merupakan tempat peristirahatan terakhir Mangkunegoro ke-6. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang prajurit yang rendah hati dan sangat dekat dengan rakyat. Beliau memilih untuk dimakamkan di Astana Utara, selain agar bisa dekat dengan rakyat, tempat tersebut juga pernah menjadi tempat perlawanannya melawan Belanda dulu. Arsitektur tempat ini unik karena menggabungkan perpaduan adat Jawa dan Eropa. Astana Utara berlokasi di Jalan Ayu, Nusukan, Banjarsari, Solo. Yang keempat ada Benteng Vastenburg. Benteng ini dibangun pada tahun 1775 sampai 1779. Bangunan ini digunakan oleh pasukan Belanda untuk mengawasi aktivitas Keraton Surakarta sejak pemerintahan Pakubuwono III. Selain itu, lokasi benteng ini merupakan pemecah 3 teritori, yaitu perkampungan Arab di sebelah barat, perkampungan Cina di sebelah timur dan utara, serta keraton di sebelah selatan. Namun, setelah kemerdekaan, benteng ini jatuh ke tangan Indonesia. Benteng Vastenburg berlokasi di Kedung Lembu, Pasar Kliwon, Surakarta. Yang kelima ada Kampung Batik Laweyan. Dahulu di daerah tersebut banyak sekali ditumbuhi tanaman kapas yang menjadi bahan utama pembuat kain atau lawe. Industri batik tulis warna di Laweyan mulai berkembang pada abad 15 Masehi semasa pemerintahan Keraton Pajang. Pada tahun 1900-an, industri batik mulai berkembang pesat. Sejak saat itu, kawasan Laweyan berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu daerah utama penghasil batik di Solo hingga saat ini. Kampung Batik Laweyan berlokasi di Jalan Sidoluhur nomor 6, Laweyan, Solo. Yang keenam ada Lokananta. Lokananta merupakan studio rekaman tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956. Awalnya, Lokananta digunakan untuk merekam materi siaran berupa piringan hitam. Namun, seiring berjalannya waktu, Lokananta menjadi studio rekaman yang digunakan oleh musisi legendaris untuk merekam lagu-lagunya. Setelah mengalami revitalisasi, Lokananta kini berubah menjadi ruang kreatif dan pusat pengembangan talenta yang memberikan dampak pada perekonomian dan sosial budaya di Indonesia. Lokananta berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 379A, Kerten, Laweyan, Solo. Dan yang terakhir ada Ponten. Ponten merupakan bangunan bersejarah peninggalan pemerintahan Mangkunegaran. Ponten merupakan tempat mandi cuci kakus atau MCK umum yang dulu digunakan untuk masyarakat umum. Tempat ini dikenal sebagai sanitasi modern pada zamannya. Dibangun oleh Thomas Karsten atas perintah Mangkunegoro ke-7 sebagai bentuk kepedulian pemerintah Mangkunegaran kepada rakyatnya. Ponten Mangkunegaran berlokasi di Jalan Belitung, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Nah, itu tadi 7 rekomendasi tempat bersejarah yang ada di Solo. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.